Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Izinkan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Iputu Gede Angara Ikhlastawan, nomor absen 10. Saya Imadea Natanya Gita, nomor absen 7. Saya Kedua Tiga Benar, nomor absen 8. Saya Tiga Taufik Trik Sajanika, nomor absen 14. Saya Nitujin Kausari, absen 35. Saya Nyoman Cita Yatekania, nomor absen 29. Saya Nimadita Lina Mitasari, absen 27. Saya Nikomus Pangreni, absen 23. Saya Mustia Yudhamina Pratiwi, absen 3. Sekian perkenalan dari kelompok kami akan masuk ke dalam materi. Perekonomian dua sektor adalah salah satu model perekonomian dalam circular flow economy. Model perekonomian ini merupakan yang paling sederhana karena hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu RTP dan RTK. Model perekonomian ini juga bisa dikatakan sebagai perekonomian tertutup sebab belum terjadi hubungan internasional dengan negara lain. Pelaku ekonomi dalam siklus perekonomian dua sektor. Pelaku ekonomi utama dalam model perekonomian ini terdiri dari rumah tangga produsen RTP dan rumah tangga konsumen RTK. 1. Rumah tangga konsumen RTK. Sebagai pelaku ekonomi pertama, rumah tangga konsumen berperan dalam menyediakan faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneur di faktor produksi kepada produsen. 2. Rumah tangga produsen RTP. Rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi kedua. RTP dalam berkombinasikan berbagai faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen untuk berproduksi barang dan jasa, dan kemudian dijual kembali kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang. Pada gambar tersebut terlihat bahwa rumah tangga menawarkan faktor produksi berupa sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya bantuan manusia (SDBM) yang diperlukan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi. Terima kasih. Faktor-faktor produksi tersebut ditawarkan oleh rumah tangga kepada perusahaan melalui pasar faktor produksi. Berkaitan dengan hal ini, pasar pun berperan sebagai penyelesaian tiga masalah utama ekonomi, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Samuelson dan Nordaus menerangkan terkait tiga masalah ekonomi yang diselesaikan oleh pasar dalam buku pengantar ekonomi makro atau disebut teori dan kebijakan, karya Anastasia Diana Megawati Tumimor dan teman-teman, yakni sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi oleh produsen didasarkan pada keputusan konsumen setiap harinya. Yang kedua, bagaimana barang dan jasa akan diproduksi bergantung pada persaingan di antara para produsen. Metode terbaik bagi produsen ketika berhadapan dengan persaingan harga akan tetap dapat memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara menekankan biaya semisal mungkin dan mengadopsi metode produksi yang paling efisien. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi atau siapa yang akan mengonsumsi dan beberapa banyak. Sebagian besar didasarkan pada penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi yang akan menentukan besarnya tingkat sewa tanah, upah, tingkat bunga, dan keuntungan. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Peran rumah tangga konsumen adalah mengonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh rumah tangga produsen. Selain itu, peran RTK juga menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dana, tanah, atau lahan. Karena menyediakan faktor-faktor produksi, maka RTK menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Balas jasa tersebut berupa upah, bunga modal, laba usaha, dan sewa. Dalam kegiatan perekonomian, RTK juga harus menanggung beban pajak dari pemerintah. Rumah tangga produsen atau RTP merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga produsen atau RTP, produsen memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai produsen. Rumah tangga produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sebagai konsumen. Rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Faktor-faktor produksi tersebut
bakal diolah melalui proses produksi. Tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi juga menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran penting. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai pengendali perekonomian. Yang pertama sebagai produsen. Rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu BUMN. Yang kedua sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi, kemudian faktor tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir sebagai pengendali perekonomian. Rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Terima kasih. Konsumen. Rumah tangga konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi sendiri merupakan kegiatan yang menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Melakukan kegiatan konsumsi adalah peran utama dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen juga dapat diartikan sebagai individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Kelompok rumah tangga konsumsi memiliki peran atau fungsi untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut. Menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah, atau gaji. Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atau simpanan-simpanan. Menghabiskan penghasilan yang didapatkan tersebut di pasar barang. Sekian, terima kasih. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan produksi. Biasanya, rumah tangga produsen adalah perusahaan atau badan usaha yang memproduksi atau menawarkan barang atau jasa. Perusahaan atau rumah tangga produsen adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kelompok rumah tangga produksi secara umum mengandung beberapa kegiatan ekonomi, diantaranya 1. Memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. 2. Menyewa atau memanfaatkan faktor-faktor produksi ditawarkan oleh rumah tangga konsumsi untuk membantu proses produksi. 3. Menyimpan barang-barang modal dan stok barang yang lain. 4. Modal kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan untuk menambah biaya modal atau investasi dan mengembangkan usaha bisnisnya. 5. Membayar pajak atas penjual barang hasil produksi. Sekian, terima kasih. Pemerintah termasuk salah satu pelaku kegiatan ekonomi karena setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di suatu negara. Di samping itu, pemerintah juga biasanya melakukan beberapa kegiatan ekonomi seperti konsumen dalam menggunakan barang atau jasa demi menunjang program kerja. Pemerintah juga bisa berperan sebagai produsen, artinya perusahaan milik pemerintah menghasilkan barang atau jasa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa kegiatan ekonomi lainnya, yakni 1. Menarik pajak langsung dan tidak langsung. 2. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. 3. Meminta pinjaman dari dan menyewa pekerja dari luar negeri. 4. Menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Masyarakat luar negeri secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap ekonomi negara lain sebab suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Masyarakat luar negeri bisa bertindak sebagai konsumen, produsen, bahkan investor. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Yang pertama ada menyediakan kebutuhan barang impor. Yang kedua ada membeli barang-barang hasil ekspor.
Yang ketiga ada menyediakan kredit dan pemerintah dan swasta dalam negeri. 4 ada masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri. Pemerintah kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaannya di Indonesia. Dan yang kelima, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami tutup dengan parane santri. Santri.